الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini adalah merupakan pembahasan yang terakhir dari teori ilmu nahwu, yaitu tentang jumlah. Jadi kita sudah alhamdulillah bisa menyelesaikan, dan para pemirsa yang ada di rumah itu bisa mengulang-ulang dengan konsep yang sudah kita tayangkan di YouTube misalnya, mulai dari episode yang pertama sampai hari ini. Dari aspek nahwunya, diperhatikan, dari aspek nahwunya itu memungkinkan pada akhirnya kita bisa jadikan sebagai alat analisis untuk kemudian bisa membaca kitab. Itu semacam itu. Ya, jadi ini adalah merupakan kajian yang terakhir untuk teori dasar ilmu nahwu. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan tentang jumlah, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita sekarang masuk pada jumlah yang laha mahallun minal i'rab dan la mahalla laha minal i'rab. Ya. Jadi pembahasan kita adalah al-jumlah laha mahallun minal i'rab dan la mahalla laha minal i'rab. Perhatikan. Jumlah yang kita kenal adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Begitu. Ada ismiyah, ada fi'liyah. Kalau ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada plus khabar. Kalau fi'liyah ini adalah terdiri dari fi'il, fa'il, dan kadang adalah maf'ulun bihi. Terkadang maf'ulun bihi kalau fi'ilnya muta'addi. Ya. Jumlah ismiyah dan fi'liyah ini dalam tataran selanjutnya, berarti gabungan mubtada khabar, gabungan fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, dalam tataran selanjutnya memungkinkan untuk diklasifikasi menjadi laha mahallun minal i'rab dan la mahalla laha minal i'rab. Saya ulangi lagi. Jumlah yang sudah kita kenal adalah ismiyah dan fi'liyah. Yang sudah kita kenal itu adalah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ini sudah tuntas dan selesai kita uraikan. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, kadang-kadang ditambah dengan maf'ul bih. Ini juga sudah tuntas kita jelaskan. Jumlah fi'liyah dan ismiyah itu dalam tataran selanjutnya ada yang memiliki hukum i'rab, ada yang tidak memiliki hukum i'rab. Gitu ya. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bih, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar, dalam tataran selanjutnya ada yang berhukum rafa, nasab, jar, atau jazm. Ada juga yang tidak berhukum ini. Rafa, nasab, jar, atau jazm. Jumlah fi'liyah atau ismiyah yang berhukum, yang memiliki hukum rafa, nasab, jar, atau jazm, itu disebut sebagai laha mahallun minal i'rab. Laha adalah tetap bagi jumlah itu mahallun, bermula kedudukan minal i'rabi dari i'rab, dan la mahalla laha minal i'rab, tidak ada kedudukan laha bagi jumlah tersebut minal i'rab dari i'rab. Jadi tidak berhukum rafa, nasab, jar, atau jazm. Saya contohkan sebagai contoh.
Ya. Ini. Muhammadun yaktubu ad-darsah. Muhammadun ini mubtada. Setiap mubtada butuh khabar. Mana yang menjadi khabarnya? Apakah yaktubu? Bukan. Yang menjadi khabar, yang dibaca rofa itu bukan hanya yaktubu, tapi gabungan yang terdiri dari fi'il yaktubu plus huwa yang tersimpan di dalamnya plus ad-darsa sebagai maf'ul bih, yang kemudian ini membentuk jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Inilah yang berkedudukan sebagai khabar. Diperhatikan. Muhammadun, bermula Muhammad adalah yaktubu, menulis siapa Muhammad, ad-darsa akan pelajaran. Yaktubu ad-darsa adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini berkedudukan khabar, menjadi khabar. Khabar harus dibaca rofa. Saya contohkan yang jumlah ismiyah sekarang. Muhammadun jadi mubtada di sini. Abuhu mahirun. Abuhu di sini menjadi mubtada, mahirun di sini menjadi khabar. Gabungan mubtada khabar inilah yang kemudian menjadi khabar dari mubtada Muhammadun. Muhammadun bermula Muhammad adalah, abuhu bermula bapaknya Muhammad adalah mahirun, pinter. Muhammadun bermula Muhammad adalah yang menjadi khabar, diperhatikan, bukan abuhu yang menjadi khabar. Yang menjadi khabar itu adalah abuhu mahirun. Gabungan yang ini kemudian membentuk jumlah ismiyah yang menjadi khabar. Diperhatikan. Inilah gambaran jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Saya ulangi lagi. Inilah gambaran dari jumlah totalitas yaktubu, total secara total yaktubu plus huwa plus ad-darsa. Secara total abuhu sebagai mubtada, mahirun sebagai khabar, gabungan abuhu mahirun menjadi jumlah ismiyah, itulah yang menjadi khabar, bukan abuhu. Ini namanya jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Bisa jadi i'rabnya itu adalah rofa, bisa jadi i'rabnya itu adalah nasab, bisa jadi i'rabnya itu adalah jar, bisa jadi i'rabnya itu adalah jazm. Jumlah memiliki kedudukan i'rab. Itu berarti jumlah fi'liyah itu yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih itu, jumlah ismiyah itu yang terdiri dari mubtada khabar itu berkedudukan i'rab, punya hukum i'rab. Secara keseluruhan gabungan yang kemudian membentuk jumlah ismiyah itu, secara keseluruhan gabungan yang membentuk jumlah fi'liyah itu berhukum rofa, berhukum nasab, berhukum jar, berhukum jazm. Itu semacam itu. Ini gambaran dari jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Jadi yang berkedudukan i'rab itu bukan kata per kata, tapi gabungan. Yang berkedudukan i'rab itu bukan kata per kata, tapi gabungan. Penting untuk kemudian ditegaskan. Gitu. Ya. Kapan sebuah jumlah itu kemudian masuk dalam kategori laha mahallun minal i'rab, dan kapan masuk dalam kategori la mahalla laha minal i'rab? Ketika sebuah jumlah itu ya kok kemudian termasuk dalam kategori marfu'atul asma, sederhananya begitu, atau masuk dalam kategori mansubatul asma, atau masuk dalam kategori majruratul asma, atau termasuk dalam kategori majzumatul af'al, sederhananya begitu, maka ini termasuk dalam kategori laha mahallun minal i'rab. Ketika kita temukan jumlah kok kemudian tidak termasuk dalam kategori marfu'atul asma, tidak termasuk dalam kategori mansubatul asma, tidak termasuk dalam kategori majruratul asma, atau tidak termasuk dalam kategori
majzumatul af'al tidak termasuk dalam kategori itu, maka jumlah ini termasuk dalam kategori, la mahallalaha minal i'rab. Jumlah ini tidak berhukum rafa, tidak berhukum nasab, tidak berhukum jar, tidak berhukum jazm. Bisa dicontohkan, Ustaz? Bisa. Ya kan? Nah, saya contohkan. Tadi kita menulis yaktubud darsa. Kita coba yaktubud darsa juga. Dan abuhu mahirun. Misalnya, ja'alladzi yaktubu ad-darsa. Ya, ini. Bandingkan juga dengan ja'alladzi abuhu qaimun. Abuhu qaimun ini adalah mubtada, abuhu mubtada, qaimun ini adalah khabar. Berarti ini adalah jumlah. Dalam hal ini adalah jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada khabar. Menjadi apa abuhu qaimun ini? Ini menjadi silatul mausul. Silatul mausul. Kenapa kok jadi silatul mausul? Iya, karena ini jatuh setelah isim mausul alladzi. Jadi silatul mausul. Abuhu qaimun ini menjadi silatul mausul. Sekarang kita lihat. Adakah, saya ulangi lagi. Adakah marfu'atul asma yang bernama silatul mausul? Gak ada. Marfu'atul asma itu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, tawabi. Gak ada. Bernama silatul mausul gak ada. Kita cari selanjutnya sekarang. Adakah mansubatul asma yang bernama silatul mausul? Gak ada. Mansubatul asma itu ya 13 itu. Ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul fi, ada maf'ul li ajli, ada hal, ada tamyiz, ada munada, ada mustathna, ada isim inna, ada khabar kana, ada isim la allatil nafil jinsi, ada mustathna, dan seterusnya itu. Itu tidak ada yang bernama silatul mausul. Berarti silatul mausul ini tidak termasuk dalam kategori marfu'atul asma, tidak juga termasuk dalam kategori mansubatul asma, karena tidak ada isim yang dibaca nasab atas nama silatul mausul. Kita cari sekarang dalam majruratul asma, ada enggak? Tidak ada. Majruratul asma itu majrurun bil idhafati, majrurun bi harfil jarri, majrurun bit tawabi'i. Enggak ada berarti. Tidak termasuk dalam kategori majruratul asma. Majzumatul af'al enggak ada juga. Majzumatul af'al enggak ada juga. Karena demikian, karena tidak termasuk dalam kategori marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, kemudian majzumatul af'al, maka ketika ada jumlah menjadi silatul mausul, maka jumlah itu tidak memiliki hukum i'rab. Jumlah itu tidak dihukumi rafa, tidak dihukumi nasab, tidak dihukumi jar, tidak juga dihukumi jazm. Itulah yang kemudian disebut sebagai la mahalla laha minal i'rab. Ini yang jumlah ismiyah, mubtada khabar, menjadi silatul mausul. Silatul mausul tidak termasuk marfu'atul asma, tidak termasuk mansubatul asma, tidak termasuk majruratul asma, tidak termasuk majzumatul af'al. Sehingga ketika ada jumlah jatuh menjadi berkedudukan sebagai silatul mausul karena jatuh setelah isim mausul, misalnya, maka itu termasuk dalam kategori la mahalla laha minal i'rab. Yang fi'liyah sekarang. Itu kan? Sama ini posisinya. Yaktubud darsa itu jatuh setelah alladzi, yang ini adalah merupakan isim mausul. Sehingga yaktubud darsa itu menjadi silatul mausul. Ternyata tadi kita cek silatul mausul itu tidak ada yang namanya silatul mausul dalam marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, dan majzumatul af'al. Gak ada semuanya. Maka ketika ada jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang menjadi yang berkedudukan sebagai silatul mausul, itu termasuk dalam kategori la mahalla laha minal i'rab. Begitu. Sekarang saya contohkan selanjutnya. Ya, untuk perbandingan dengan menggunakan analisis yang seperti itu tadi. Ya. Kita buat misalnya Ja'a rajulun yaqra'u al-Qur'ana.
Misalnya, yaqra'ul Qur'ana, ini adalah jumlah. Jumlah apa ini? Kebetulan jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'ilnya adalah yaqra'u, fa'ilnya adalah huwa yang tersimpan di dalamnya, Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bihi. Ya kan? Jumlah fi'liyah yang merupakan yang terdiri dari yaqra'u plus huwa plus Al-Qur'ana ini ternyata jatuh setelah rajulun, yang ini merupakan isim nakirah. Perhatikan. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah, maka itu disebut sebagai na'tul jumlah. Namanya na'tul jumlah. Ya. Kalau seandainya kita coba cek, adakah isim yang dibaca rofa, nasab, jer, misalnya, itu menjadi na'at? Ada ternyata. Ya kan? Na'at itu termasuk dalam tawabi. Dia itu muncul dalam marfu'atul asma, dia muncul dalam mansubatul asma, dia juga muncul dalam majruratul asma. Ketika ada jumlah yang kemudian menjadi na'at, yang disebut sebagai na'tul jumlah, maka jumlah itu berhukum i'rab, memiliki kedudukan i'rab, atau disebut sebagai laha mahallun minal i'rab. Laha mahallun minal i'rab. Jadi apa di sini? Jadi na'at. Na'at tergantung pada man'utnya. Mana man'utnya? Rajulun. Rajulun jadi apa di sini? Jadi fa'il. Maka di sini termasuk dalam kategori yang berkedudukan rofa karena menjadi fa'il atau menjadi na'at dari isim atau man'ut yang berkedudukan sebagai fa'il. Itu semacam itu. Ya. Saya contohkan lagi sekarang. Kata-katanya adalah min haitsu amarakumullahu. Amara ini fi'il, kum ini adalah maf'ul bih, Allah ini adalah fa'ilnya. Gabungan ini namanya jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Ya. Haitsu adalah lafaz yang wajib dimudhafkan. Ya, kata alfiyahnya begitu. Wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa iyunawan yuhtamal. Haitsu itu adalah wajib dimudhafkan. Mudhaf ilaihnya wajib berupa jumlah. Dalam hal ini adalah jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il. Kalau seandainya kita lihat misalnya ada jumlah menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu ada enggak di dalam marfu'atul asma? Tidak ada. Dalam mansubatul asma? Tidak ada. Dalam majruratul asma ada, ya, yang disebut sebagai majrurun bil idhafati. Ketika kemudian ada jumlah menjadi mudhaf ilaih, maka jumlah itu berhukum majrur. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi, apa yang dimaksud dengan laha mahlun minal i'rab? Laha mahlun minal i'rab itu memiliki kedudukan i'rab, berhukum i'rab. Bisa jadi rafa, bisa jadi nasab, bisa jadi jar, bisa jadi jazm. Apa yang dimaksud dengan la mahalla laha minal i'rab? Berarti jumlah itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Jumlah itu tidak berhukum rafa, tidak berhukum nasab, tidak berhukum jar, tidak berhukum jazm. Itu penting untuk kemudian ditegaskan sebagai ilustrasinya begitu. Yang termasuk dalam kategori jumlah yang memiliki kedudukan i'rab itu yang mana, Ustadz? Ah, ini. Sudah saya catatkan. Kalau bisa ini nanti dipasang untuk kemudian memungkinkan untuk di-download. Ya. Ya, ini. Memungkinkan jumlah itu berkedudukan khabar. Bisa jadi khabarnya mubtada, Muhammadun yaqra'ul kitaba di Zoom. Ya. Bisa jadi khabarnya inna Zaidan ya'malul khaira. Bisa jadi menjadi khabar kana akhi yarji'u minal madrasati yaqra'ul kitaba. Itu adalah menjadi khabar dari Muhammadun. Yaqra'ul kitaba. Gabungan dari yaqra'u plus huwa yang tersimpan di dalamnya plus alkitab sebagai maf'ul bih. Jumlah secara keseluruhan yaqra'ul kitaba itu menjadi khabar dari Muhammadun. Khabar dari mubtada berhukum rafa. Laha mahallun minal i'rab. Ya. Inna Zaidan ya'malul khaira. Ya'malul khaira itu adalah jumlah. Jumlah ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, kebetulan semuanya sama. Ini kebetulan murid-murid membuat contoh yang jumlah fi'liyah semua. Gitu. Inna Zaidan ya'malul khaira. Ya'malul khaira ini menjadi khabar dari inna.
Khabarnya ini berkedudukan apa? Rafa. Ya, berarti ya'malul khaira di sini, ya'malul khaira di sini adalah berkedudukan rafa. Kana akhi yarji'u minal madrasati. Kana ada. Siapa akhi saudara laki-laki saya? Khabar adalah yarji'u. Kembali siapa akhi minal madrasati dari sekolahan. Yarji'u minal madrasati adalah jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Dalam konteks ini adalah menjadi khabar dari kana. Kana pengamalannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Karena demikian yarji'u minal madrasati di situ adalah berkedudukan nasab karena menjadi khabarnya kana. Menjadi apa lagi? Menjadi hal. Ja'a Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'ul Qur'ana di sini adalah jumlah. Jatuh setelah Muhammadun yang merupakan isim ma'rifat. Maka setiap jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat itu menjadi hal. Karena hal kedudukannya adalah nasab. Begitu. Menjadi apa lagi? Menjadi maf'ul bih. Adhunnu al-ummata tajtami'u ba'da tafarruqi. Dhanna itu adalah merupakan kalimat fi'il yang memiliki pengamalan tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Gitu ya? Asalnya ini adalah al-ummatu tajtami'u ba'da tafarruqi. Setelah dimasuki dhanna, adhunnu saya mengira al-ummata tajtami'u ba'da tafarruqi. Ini adalah menjadi maf'ul bih yang kedua dari dhanna. Maf'ul bih yang pertama adalah al-ummah. Yang menjadi maf'ul bih kedua mana? Jumlah fi'liyah yang terdiri dari tajtami'u ba'da tafarruqi. Begitu. Menjadi apa lagi? Menjadi mudhaf ilaih. Ini. Min haitsu amarakumullah seperti tadi. Amara fi'il, kum adalah maf'ul bih, Allah sebagai fa'ilnya. Amarakumullah itu adalah jumlah. Menjadi mudhaf ilaih dari haitsu. Haitsunya mudhaf. Berarti kalau menjadi mudhaf ilaih berhukum jar. Menjadi jawab syarat dari adat syarat yang menjazmkan. Iyansurkumullahu fala ghalibalahu. Iyansur. Jika menolong kum akan kamu semua siapa Allah Gusti Allah, fala ghalibalakum, maka tidak akan yang menang untuk kepada kamu semua, tidak ada yang memenangkan kamu semuanya. Fala ghalibalakum ini adalah jumlahnya kebetulan jumlah ismiyah menjadi jawab dari in itu harus jazm. Ini fala ghalibalakum, maka jumlah di sini adalah berhukum jazm. Ya. Ja'a rajulun yaqra'ul Qur'an, tadi sudah kita anukan. Yaqra'ul Qur'an ini adalah merupakan jumlahnya jumlah fi'liyah, jatuh setelah rajulun yang merupakan isim nakirah, tadi sudah kita catat, ya. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah itu namanya na'tul jumlah. Selanjutnya adalah aliyun yaqra'u wa yaktubu. Ini diatofkan, ya. Yaktubu sama persis dengan yakra'u. Yakra'u di sini menjadi khabar dari aliyun. Aliyun bermula ali adalah yakra'u, membaca siapa ali. Wa yaktubu dan menulis siapa ali. Ini adalah contoh-contoh di mana jumlah itu memiliki kedudukan i'rab. Selanjutnya sekarang kita akan masuk pada jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Tinggal menghafalkan. Ya. Kapan sebuah jumlah itu tidak memiliki kedudukan i'rab? Apabila jumlah itu adalah masuk dalam kategori jumlah al-ibtidaiyah. Al-jumlah al-ibtidaiyah. Ini kan jumlah permulaan. Ini tidak berhukum rafa, tidak berhukum nasab, tidak berhukum jar, tidak berhukum jazm. Ya, al-jumlah al-istinafiyah. Ya, ta'ala amma yusyrikun. Istinafiyah memulai jumlah baru di tengah-tengah alinea. Memulai jumlah baru setelah kita membuat jumlah sebelumnya yang sudah sempurna. Khalaqas samawati wal arda. Gusti Allah itu membuat langit dan bumi bil haqqi dengan benar. Ta'ala amma yusyrikun. Ya, maha suci Allah amma dari sesuatu yang mereka itu musyrik semuanya. Jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jumlah. Ya. Ini tidak memiliki kedudukan i'rab. Karena kalau seandainya kita lihat, di dalam marfu'atul asma' tidak ada, dalam mansubatul asma' tidak ada, dalam majruratul asma' tidak ada, dalam majzumatul af'al juga tidak ada yang namanya jumlah ibtidaiyah, jumlah istinafiyah, i'tiradiyah, itu semuanya tidak ada. Pun juga demikian ketika menjadi ta'liliyah. Wassalli alaihim inna, karena sesungguhnya salat kamu itu menenteramkan kamu semuanya. Ya, doa kamu itu menenteramkan mereka, doa kamu menenteramkan mereka. Salat di sini adalah doa, ya. Gitu. Jumlah menjadi silatul mausul, al-jumlah al-mausuliyah. Qad aflaha man tazakka.
Tazakka di sini adalah jumlahnya jumlah fi'liyah. Ada dhamir huwa yang tersimpan di sini yang kembalinya kepada man sebagai isim mausul. Ini juga tidak memiliki kedudukan i'rab. Jumlah tafsiriyah, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka, isna'il fulka, isna'il fulka. Ini adalah jumlah tafsiriyah, itu tidak berhukum rafa, nasab, jar atau jazm. Jumlah yang jadi jawab untuk qasam, wal Qur'anil hakim, innaka laminal, demi Quran yang bijak. Misalnya, innaka laminal mursalin, sesungguhnya, nah ini, innaka laminal mursalin, jumlah yang jatuh setelah jawab qasam. Ya. Atau jumlah yang menjadi jawab syarat dari adat yang tidak menjazmkan. Idza termasuk dalam kategori adat syarat yang tidak menjazmkan. Idza termasuk dalam kategori adat syarat yang tidak menjazmkan. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ini jawab syarat ini. Jawab syarat dari adat syarat yang tidak menjazmkan. Ya. Jumlah yang mengikuti jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Idza nahabatil ummatu balagat minal majdi al-ghayata wa adrakat. Balagat di sini adalah menjadi jawab dari idza. Adrakat di sini diatofkan kepada lafaz balagat. Balagat itu tidak memiliki kedudukan i'rab, karena demikian maktufnya juga tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Secara umum tentang jumlah yang memiliki kedudukan i'rab dan jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab itu seperti itu. Ya. Jadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu dalam tataran selanjutnya ada yang berhukum rafa, nasab, jar atau jazm. Jumlah fi'liyah atau ismiyah yang berkedudukan rafa, nasab, jar atau jazm itu namanya laha mahallun minal i'rab. Itu namanya berkedudukan i'rab. Ada juga jumlah ismiyah, baik mubtada maupun khobar atau fi'il fa'ilnya itu, jumlah fi'liyah misalnya, itu yang tidak berkedudukan i'rab, tidak berhukum rafa, tidak berhukum nasab, tidak berhukum jar, tidak berhukum jazm. Maka jumlah itu disebut sebagai la mahalla laha minal i'rab. Alhamdulillah, kita sudah selesai mulai dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir. Ya. Mulai dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir dari aspek nahwu sebagai untuk teori dasar, sebagai jembatan untuk masuk pada pembahasan kitab-kitab selanjutnya, itu sudah dianggap cukup, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.